wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, jamaah mushola at-Taubah. Senang saya mendengar informasi tadi, ternyata ini mushola satu-satunya di Lipuk RW di sini ya. Masya Allah, ini mudah-mudahan jadi cikal bakal sampai nanti menular. Kalau mushola ini selalu hanya menampung satu RT, berarti RT lain mesti bikin. Terus, kalau masjid satu RW punya Pak? Ada. Maksudnya satu RW punya satu masjid? Ada? Alhamdulillah. Kadang memang ada orang yang masih berat untuk datang ke masjid karena agak jauh. Tapi nanti orang tertentu nggak masalah, 3 kilo jalan ke masjid nggak masalah. Tapi ada yang berat, maka butuh mushola yang terdekat dengan rumah. Nggak masalah. Tapi tentu nanti sebaiknya kalau sholat Jumat ya mesti kumpul jadi satu. Itu hari raya kita sepekan. Jangan di mushola masing-masing Jumat. Aliran baru. Untuk ukuran Indonesia dipersalahkan. Ukuran syariat Islam tidak salah. Apa maksud tidak salah? Bumi Allah itu tempat sujud. Kecuali tempat-tempat yang haram, tempat yang najis kayak WC, tempat ibadah perayaan agama orang lain yang dikhususkan untuk itu, kita nggak boleh sholat di dalamnya. Ya, arti musola itu tanah lapang, itu bahasa Arab musola, artinya tanah lapang. Maka sholat Id itu mesti di musola, itu bahasa aslinya begitu hadisnya. Maksudnya di tanah lapang, bukan musola kayak Indonesia ini musola kecil. Kalau gede disebut masjid. Masjid itu ya semua tempat bumi ini, kecuali tempat yang haram tadi, namanya masjid. Sudah itu disebut juga masjid jami lagi loh. Jami itu ya masjid. Kacau toh? Kita selalu memberikan nama yang kurang pas. Sama kayak di sekolah juga begitu. Madrasah ibtidaiyah, terus madrasah sanawiyah. Ini lulusan Indonesia maksudnya SMP, tingkat SMP. Kalau bahasa Arab sanawiyah itu artinya SLTA. Sanawi itu SLTA. Kalau SMP itu artinya mutawasid, pertengahan, tawasid tengah. Jadi kita banyak kelirunya, tapi sudah berjalan ya sudah susah mukanya. Sama toh, Bapak Ibu suka mengatakan itu bukan muhrim saya. Benar nggak Pak kira-kira? Keliru, tapi udah dipakai sudah, yang penting saling sama tahu maksudnya, walaupun omongannya salah. Salah Pak, ngomong muhrim salah. Itu bukan mahram saya. Muhrim itu artinya orang yang pakai pakaian ihram itu putih-putih Pak. Itu disebutnya muhrim itu. Orang yang berpakaian ihram disebut muhrim. Sedang maksudnya itu yang kita nggak boleh berdekat-dekat, nggak boleh bersentuhan dan seterusnya, itu artinya bukan mahram kita. Mahram itu artinya yang haram dinikahi. Nah, itu ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya ini istilah terdekat kita di lingkup keluarga. Mulai akan kita pelajari sedikit sesuai tema yang diminta oleh panitia. Keren temanya Pak, Baiti Jannati. Masya Allah. Berarti semua menginginkan rumah seperti surga. Saya tanya dulu nih Bapak-bapak dulu, karena yang depan saya Bapak-bapak. Nanti ibu boleh jawab. Kira-kira motivasinya apa nih milih tema ini nih? Coba silakan. Motivasinya apa? Boleh pakai ini Pak, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Julmen dari Blok E5 Empat. Motivasi mungkin di Blok E5 ini Pak, rumah kita kecil-kecil, sangat kecil. Jadi
istilahnya lu lagi tiap lewat ketemu lagi. Jadi bagaimana rumah sekecil yang kita tempati ini supaya menjadi seperti surganya Jannati apa? Baiti Jannati. Kecil itu tipe berapa, Pak? 2. Tipenya tipe 21 di masjid. Masih gedean rumah Bapak dibanding rumah Rasulullah SAW. Relatif ya. Ya begitu aja Pak. Iya. Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kecil nggak masalah. Yang penting hatinya lapang. Baik, masih ada lagi yang mau menyampaikan? Ibu-ibu mungkin. Boleh ibu-ibu silakan Bu. Silakan Ibu, mic-nya kalau ada yang mau menyampaikan. Biasanya ibu kalau diam setuju kan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin motivasi dari kami salah satunya adalah kami rata-rata pekerja, jadi lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Jadi ketika di dalam rumah kita pengen merasakan nyaman, Suasana nyaman, enak. jadi Seperti di kita, surga gitu. ya, bersama keluarga tapi seperti di surga. Mungkin itu Iya. salah satunya. Nah, sudah dua nih dari apa? Ibu-ibu ada yang mau bicara? Monggo Bu, silakan. Ada mic. Oh, ada mic. Bisa ada mic ya? Ada 2 kan. Dia nggak tahu. Nah, karena mic-nya kurang harus ada panitia sibuk, seksi sibuk nih, wirawiri ini. Ada suruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Saya hanya ingin supaya dalam mendidik anak di rumah, aroma surga, suasana surga itu bisa diadaptasi dalam mengaplikasikan ke anak-anak. Sudah ke pendidikan ini ya, langkah yang sudah agak jauh ini ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Menuju sana ada langkah sebelumnya yang kita bahas. Baik, satu lagi dari Ibu ada Bu? Biar dua-dua gitu ya. Silakan. Lagi Bu diulang Bu. Ingin bahagia dunia dan akhirat. Rumah. Dari 4 motivasi tadi memilih tema ini, kok nggak ada yang secara langsung menuju, karena saya sering berantem di rumah sama suami atau sama istri, nggak ada ya, nggak ada yang menggambarkan ke sana. Tapi sudah rukun semua nih, bagus nih. Bohong semua loh. Bohong semua. Loh, Rasulullah juga pernah kok berantem sama istri, antar istri pernah berantem, tapi semuanya terkendali. Gitu ya. Itu sampai mangkok pecah loh Pak. Itu kalau bahasa kita sekarang namanya mangkok. Sampai Rasul lupa loh, lupa. Tapi langsung karena Nabi dan maksud ada meleset sedikit, langsung diingatkan Allah sampai mengharamkan apa? Madu, langsung ditegur. Itu halal. Yang berhak mengharamkan halal itu hanya Allah. Nabi nggak punya hak sedikit pun, maka ditegur langsung. Karena persoalan antar istri ada cekcok perkara madu. Nah, jadi nggak usah ambil pusing kalau suatu saat tukaran paham Bu? Pak? Tukaran tahu ya? Tukaran bukan tukar guling tanah atau tukarannya. Tukar itu berantem mulut suami istri. Hanya sebaiknya nanti kalau pas nggak ada anak-anak, kalau ada anak tahan dulu deh. Kemereketnya tahan dulu sambil istighfar. Mudah-mudahan anak udah pergi nggak jadi berantem juga, karena udah istighfar hilang. Baik, saya bisa menangkap pada umumnya kita kalau memilih tema ini, keinginan ideal memang kita menuju ke sana. Realitasnya diantara kita memang tidak lepas dari persoalan, kan gitu kan? Nggak masalah, hal biasa. Keluarga lain juga mengalami, jadi nggak perlu
disoal, biasa saja, biasa. Yuk, mari menuju bagaimana kita mewujudkan baiti jannati. Apakah yang mau membahas ini atau yang nulis ini sudah baiti jannati? Rasa-rasanya iya, tapi ternyata kalau disesuaikan dengan kriteria yang ideal belum juga. Perasaan sih kayaknya sudah, kayaknya ya. Tapi ya kalau disesuaikan lagi kok masih belum juga. Karena yang ideal sekali sebagai Rasulullah SAW itu memang bukan perkara yang mudah untuk diwujudkan, tapi insya Allah bisa sesuai kadar kita masing-masing. Baik, ada berapa langkah yang harus kita tempuh? Langsung to the point untuk mewujudkan baiti jannati. Maaf saya mau tanya, ini bukan perkara sara, harus saya tanyakan. Kan di lingkup RT ini kan beragam toh, mungkin ada yang di sini ini baik ibu maupun bapak yang non muslim? Ada? Di lingkungan ada. Enggak, maksudnya ada di sini nih? Ada. Maksudnya barangkali kalau ada, saya akan sedikit sesuaikan biar nggak salah paham nanti. Gitu. Tapi muslim semua berarti ya? Insyaallah. Oke. Berarti sudah nggak ada masalah. Ada berapa langkah? Terutama 3 langkah besar dulu yang harus kita wujudkan untuk menuju baiti jannati. Ini saya kemas dari nas-nas maupun berdasarkan pengalaman. Jadi kita gabung. Ya. Langkah pertama berarti pra berumah tangga, sebelum berumah tangga. Tuntutannya, jadilah kita pribadi yang baik, sahsiyah thayyibah, pribadi yang soleh, solehah. Yang seperti apakah itu? Pertama, pribadi yang sadar akan dirinya itu salah, kemudian beristighfar, bertobat kepada Allah. Sebab tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak bersalah, tidak berdosa. Yang tidak berdosa ada Rasulullah SAW. Selain Rasul berdosa. Kita ini doluman jahula, dolim dan jahil, bodoh. Dan kita berkelima dosa. Pasti dosa kecil kita alami. Mungkin pihak tertentu yang keimanan sudah sabiquna bil khairat, dosa besar, dia akan menjaga diri, tidak terlibat dosa besar. Bahkan dosa kecil itu sangat hati-hati, walau dia nggak akan bisa lepas. Tapi dosa kecil itu bisa teratasi dengan sholat kita. Dari satu sholat ke sholat yang lain dosa kecil terhapus. Dari Jumat yang satu ke Jumat lain dosa kecil terhapus. Dari saum yang satu ke saum yang lain dosa kecil terhapus. Dari umroh yang satu ke umroh yang lain dosa kecil terhapus. Kalau dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan amal baik kita. Dengan cara apa? 2 cara mengatasi dosa besar. Mungkin diantara kita pernah berzina, mungkin pernah mencuri, mungkin pernah berbohong, mungkin pernah memberikan laporan palsu, mungkin pernah ngomongin orang, jelek-jelekan orang, dan seterusnya. Banyak hal itu semua dosa besar. Lebih dari 75 macam dosa besar. Para ulama telah menulis di kitab-kitab khusus tentang dosa-dosa besar, al-kabair. Patut kita mempelajari buku itu. Kalau sadar itu berarti kita perlu berlimbang berusaha. Saya mau tanya nih pada ibu bapak, sejak akil balik, coba diingat-ingat, mungkin ada yang usia SMP sudah akil balik, mungkin usia SLTA, ya kan? Kita yang laki-laki pernah bermimpi basah dulu, yang wanita mulai menstruasi. Sejak saat itu sampai detik ini kita duduk di sini, coba diingat-ingat, adakah dari kita yang berani tunjuk tangan? Saya tidak terlibat kepada dosa besar dan kesalahan. Ada? Yang tunjuk jari bisa mengklaim gitu? Termasuk yang ngomong tidak berani, pasti terlibat pada dosa. Yang kadang dosa itu tidak kita sadari lah. Pada dosa besar tetap kena kita. Atas dasar itu, maka langkah pertama menjadi pribadi yang baik, bertobat. Ya ayyuhalladzina amanu, yang disuruh beriman loh Pak, bukan orang yang nggak beriman. Berarti orang beriman punya dosa, iya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an
ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya. Bertobat beriman berbuat dosa besar kalau itu iya. Kalau keimanannya level dolimul nafsi, akan sangat sering dosa besar dilakukan. Kalau keimanannya meningkat, muktasidun, bisa seimbang antara berbuat yang taat dengan yang maksiatnya. Tapi tingkat keimanan sabiquna bil khairat, dia sangat menjaga diri dosa besar. Tapi pasti kena dosa kecil. Nah, kita level di mana? Ukur diri kita masing-masing, kan? Kayaknya saya kemarin baru ngubah koma deh. Dari angka-angka yang panjang saya ubah 1,1. Itu udah berapa Pak itu? Kemarin saya baru bikin laporan pajak deh, antara ke pengusaha, kemudian kepada yang nanam saham, dan ke pemerintah bagian pajak. Kok beda? 3 jenis laporannya. Itu laporan palsu, dosa besar Pak. Kemarin ada orang datang untuk masukkan barang karena saya bagian processing gitu ya, dan saya diberi wewenang untuk menentukan barang apa yang mau diterima karena yang masuk banyak dari tiap suppliernya. Mereka berebut kepengen diterima barangnya, sampai ada menyodorkan 10 juta, 15 juta, ada yang 50 juta. Saya pilih yang 50 juta. Kemudian saya bawa pulang. Istri saya senang, anak saya senang saya berikan ini itu. Pada gaji saya hanya 20 juta, bawa pulang 70 juta, senang. Dosa besar. Kemarin saya mejeng di supermarket, saya senang deh rasanya kalau badan saya yang tinggi, kemudian bagus bentuk kaki saya, tubuh saya, dan muka saya yang cantik. Sambil lihat ada orang kemudian muji saya, Mbak, Bu, waduh, serasi sekali rasanya, cantik lagi. Senang deh saya, hati saya. Ini wanita, itu dosa besar Mbak. Nggak terasa tuh? Dan teramat banyak, mungkin hampir ada yang setiap saat, maksudnya setiap saat, setiap menitnya nggak lepas dari dosa besar yang kita kadang tidak menyadari. Mengapa tidak menyadari? Karena kita kurang ilmu, tidak tahu ilmu agama, maka nggak tahu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang maksiat, mana yang taat, mana yang berpahala, mana yang berdosa. Nggak paham. Mana hitam, mana putih, nggak tahu. Dia nggak bisa membedakan, nggak punya furqan. Allah nggak kasih furqan kalau untuk pembeda. Mengapa? Ilmu belum datang, maka nggak punya furqan, nggak bisa membedakan. Tapi ilmu datang masuk ke hati kita, nanti menjadi cahaya pada diri kita. Yang semula remang-remang kelihatan, oh itu hitam, oh itu putih, itu merah, itu kuning, itu hijau, dan seterusnya. Itu kalau udah punya furqan. Des, kekurangan ilmu pada diri kita, bergelimang dengan maksiat dosa, mesti disikapi dengan taubat. Karena kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian yang bertobat adalah sebaik-baik kalian yang bersalah, berdosa adalah yang bertobat. Jadi tidak ada persoalan, melainkan ada solusinya. Tobat. Itu langkah pertama. Tanpa tobat, Bapak Ibu, tidak mungkin kita bisa menuju langkah berikutnya, nggak akan bisa. Pasti ini pastilah. Kita nggak bisa berbicara angka 2 kalau belum ada angka 1. Nggak akan bisa. Apalagi mau bicara angka 5, 6, nggak bisa. Satunya aja nggak ada kok. Kita pengen soalnya diterima, nanti dulu. Soalnya diterima, hajinya diterima, amal kita bekerjanya diterima sebagai ibadah, ngurus rumah tangga sebagai ibadah, ibu-ibu mendidik anak sebagai ibadah, nanti dulu. Belum akan bisa. Kalau langkah pertama bertobat belum dilakukan. Tobat pun ada syaratnya untuk diterima. Kalau nggak terpenuhi syaratnya, tobatnya nggak diterima. Nah, ini sudah saya buat dalam satu buku namanya Strategi Menjadi Orang Tua Bijak dan Pintar. Bapak bisa baca, silakan. Mungkin di antara ibu yang punya bisa fotokopi.
karena sudah nggak terbit lagi, itu sudah terbitkan mungkin 10 tahun yang lalu. Itu buku saya yang ke-83 gitu ya. Jadi silakan fotokopi kepada yang punya, pelajari. Kadang kita menyangka, karena perasaan kita, pikiran kita kayaknya udah beres, ternyata kalau menurut Nas, menurut ketentuan Allah dan Rasulnya belum beres. Dan tadi awal saya katakan, kayaknya saya sudah sakinah, mawaddah warahmah, beti janati perasaan. Tapi kalau disesuaikan dengan dalil ternyata masih belum. Nah, kalau sadar seperti ini Pak, kita kurang, kemudian kita bertobat, langkah selanjutnya masih dalam langkah pertama. Maka kesadaran kita kurang harus ditingkatkan pada kesadaran berikutnya. Saya tadi kilatul ilm, kedua tarqiyatul ilm, meningkatkan ilmu. Maka dengan dua cara ini, menyadari diri kita salah, perlu kekurangan. Jangan sadarnya perlu kekurangan, saya belum punya mobil 5 karena baru 3 berarti kurang. Bukan itu Pak, bukan itu. Nanti orang akan lebih bahagia punya sepeda, dia bersyukur, daripada punya mobil 5 nggak bersyukur. Akan bahagia yang punya sepeda, karena dia mensyukuri, enak di dada, di otak juga enak, plong, enak, bersyukur atas nikmat Allah. Tapi punya mobil nggak pernah bersyukur, keluh kesah terus, nyesek di dada, nyesek di kepala. Itu kalau kaitannya ke urusan fisik materi. Nah, yang kita maksudkan tadi bukan urusan yang materi, menyadari diri kita kurang dari si tadi, kurang ilmu, maka nggak sadar berbuat salah, nggak sadar, gitu ya. Dalam kondisi maksiat nggak sadar, bahkan sampai menyangkanya dalam berbuat baik. Orang berbuat salah menyangkanya berbuat baik, ini kan bahaya sekali. Ini karena kurangnya ilmu. Jadi kesadaran kurang ilmu disertai pada kesadaran berikutnya, meningkatkan ilmu tarqiyatul ilm. Diawali tadi dengan taubat. Inilah yang pertama. Semoga nanti terus ditingkatkan berikutnya menuntut ilmu agama, terus jadi pribadi yang baik. Langkah pertama. Langkah kedua, yuk mempelajari agama dengan serius. Suami, istri. Bagi yang masih lajang, ini kesempatan lebih luas, alhamdulillah. Jangan menikah dulu. Bagi yang janda atau duda, jangan menikah dulu. Sediakan waktu sedikit saja. Oh serius, saya katakan 1 tahun cukup. Sepekan sisihkan waktu 2 kali belajar. Sekali belajar 2 jam. Nggak ada apa-apa, ini bagi urusan dunia. Kita diberi waktu oleh Allah sehari semalam 24 jam. Sepekan berapa jam? 168 jam. Ambil 2-4 jam. Masih sisa banyak 164 jam kalau kita ambil 4 jam. 164 jam silakan gunakan semaunya untuk apa. Sisihkan 4 jam saja dalam sepekan untuk menuntut ilmu agama. Tadi saya katakan bagi yang duda atau janda atau yang masih lajang, tahan setahun. Sepekan tadi 4 jam, dibikin 2 kali pertemuan, berarti hanya belajar 2 kali sepekan. Setahun target tercapai. Nanti kalau berumah tangga akan lebih baik. Bagi duda mau berumah tangga akan lebih baik. Bagi janda berumah tangga akan lebih baik. Bagi yang lajang mau membentuk rumah tangga baru akan lebih baik dibanding tidak melakukan dalam setahun ini menuntut ilmu. Apa yang dipelajari dalam setahun ini? 1, belajar tentang akidah Islam, menjadi basic ibadah rumah secara fondasi. 2, belajar sirah Rasul. 3, belajar tentang fikih, ilmu hukum Islam, khususnya fikih ibadah dulu, berikutnya fikih muamalah. 3, ini yang pokok, ditambah pokok yang kedua. Karena kita pengen berumah tangga, menjadi pribadi baik dan tarkan membentuk rumah tangga, maka ilmu berumah tangga yang islami dan mendidik anak wajib dipelajari. Jadi kalau dibikin mata pelajarannya ada akidah, ada sirah, ada fikih, terus ilmu berumah tangga dan mendidik anak Islam. 4 cabang ilmu ini dalam setahun pelajarilah. Nanti akan berbeda dengan yang sebelumnya. Asal belajar memiliki 3 syarat loh, dipenuhi: ikhlas, sabar, sungguh-sungguh, dan tawakal kepada Allah. Hasilnya akan luar biasa.
rata-rata setahun. Anak SMP kita didik setahun berubah total. Anak SMA, mahasiswa, juga pekerja-pekerja, maaf, ya biasa tadi diceritakan bekerja, pulang bawa duit haram. Saya belajar setahun berubah. Gajinya memang hanya 5 juta. Maka cerita kepada istrinya, kalau kita kepengen barokah, baik, kita terima takdir Allah. Bulan ini, tahun ini gaji kita sebulannya 5 juta. Mari kita nikmati sesuai syarat Islam. Itu terasa lebih barokah daripada menikmati 20 juta. 20 juta ini muncul sudah hatinya nggak tenang, uangnya habis juga, nggak ada bekasnya, muncul penyakit banyak, ini itu, masalah ini itu, banyak masalah suami, istri, masalah rumah tangga, masalah dengan anak, dengan tetangga, dengan kolega, dengan kawan, banyak sekali masalah. Duit 20 juta jadi nggak ada arti. Begitu berubah sih, rata-rata gitu. Sampai ada yang perubahannya itu drastis dan kuat. Kok nggak bisa membersihkan diri di perusahaan-perusahaan ini, sampai mau sholat pun susah, di atasnya nggak bisa. Saya lebih baik jadi tukang bubur keliling. Ada yang levelnya direktur, ada yang levelnya manajer, sampai memilih kayak gitu Pak. Dari gaji 200 juta sebulan, 150 juta, ada yang jadi pedagang asongan. Duit-duit yang dimulai nggak bagus, buang semua, dimulai dari awal. Sampai ada yang milih jalan begitu dan kuat, ya Alhamdulillah, Allah beri kekuatan. Siapa yang mau hijrah di jalan Allah, Allah akan bantu. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah tahu. Min haitsu la yahtasib, rezeki akan datang di banyak hal. Jadi saya harus belajar 1 tahun terpenuhi kebutuhan itu menjadi agar menjadi pribadi yang baik sebatas kita umat awam. Kalau mau menjadi orang-orang yang ahli dengan berbagai levelnya sampai tertinggi ulama, itu butuh studi khusus banyak bisa seumur hidupnya dia menuntut ilmu yang secara khusus lain. Itu bukan level kita level awam. Coba ya. Jadi langkah kedua, mempelajari agama dengan serius ya. Langkah ketiga tadi sudah mulai masuk ke membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kami semua sudah berumah tangga, ya berarti memperbaiki rumah tangga agar sakinah mawaddah warahmah. Itulah baiti janati. Bagaimana caranya? Caranya, bukankah pintu rumah kita itu banyak Pak? Ada nggak yang punya rumah pintu 1 doang? Ada? Minimal 2 ya. Pintu depan, pintu belakang, atau pintu kamar, atau pintu tengah. Pintu belakang nggak ada. Pintu belakang, kalau belakangnya ada rumah lagi nggak ada, gitu. Minimal pintu depan, pintu kamar, ada pintu tengah, pasti pintu kamar mandi, pasti lebih dari 1. Gitu toh? Kita ambil pelajaran dari ini. Demikian halnya membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah baiti janati, pintu-pintunya banyak. Dan itu harus kita lalui 1 demi 1. Pertama tadi, memiliki ilmu agama mulai modal dasar, diperkuat dengan taubat kita. Ini pintu pertama yang harus kita lalui dulu. Setelah itu kita lalui ya, kita menjadi orang yang telah paham agama, nanti akan berbeda dengan sebelumnya. Contoh, sebelumnya karena nggak paham agama, yang harus paham agama di sini mulai dari akidahnya tadi ya, mulai cinta mengikuti Rasul, berarti kalau belajar sirah, cinta Rasul, tahu fikih, belajar fikih tadi, ya, maka tahu hukum-hukumnya, dilengkapi belajar kita tadi dengan akhlak dan adabnya lengkap, itu ya. Terus ilmu rumah tangga Islami tahu, dan kemudian mempraktekannya, kemudian ilmu didik anak tahu sesuai Quran dan Sunnah, maka akan berubah Pak. Bagi rumah tangga misalnya, ini bapak mau dekati istri, kalau kemarin wis pokoknya pulang kantor capek, masuk rumah selonong boy, lihat makanan di meja, main sikat, karena apa? Lapar, udah kenyang, lihat istri duduk di pojok, kok tertarik, datangi, terus saya mau tanya Pak, dari mulai masuk rumah yang model kayak tadi itu, ada yang ngikuti suami enggak?
main seronok boy tadi. Ada yang ngikuti suami nggak? Ibu-ibu menyadari nggak kalau ada yang ngikuti suami ibu? Kalau ibu nggak tahu ilmu agama juga nggak akan menyadari. Tapi yang tahu ilmu agama bisa menyadari, maka dia akan nyetop, akan tampak. Pak, masuk rumah tanpa salam, tanpa basmalah, itu jin mengikuti kita. Begitu Bapak masuk, lihat makanan, lapar, kepengen makan, tanpa adab yang benar mengambil makanan, tidak dengan basmalah, tidak dengan tangan kanan, makan tidak dengan basmalah, karena hawa nafsu sepenuhnya, saking laparnya udah, lupa adabnya, yang ikut makan itu jin juga. Masalah saya ada semua, nggak usah sampaikan terlalu panjang lagi. Intinya aja langsung dulu, ya. Ini yang sedang contoh. Berikutnya tadi setelah makan kenyang, lihat istri tertarik, datangi istri, saking nggak tahannya, bablas juga, nggak pakai adab. Jangan salahkan kalau kemudian punya anak ternyata ada saham dari jin. Susah banget anak diatur, dididik dan seterusnya. Karena dari apa yang Bapak makan, Bapak juga keliru, dari harta yang kurang bagus, cara makannya salah, dan seterusnya sampai bergaul dengan istri salah dan salah. Inilah dia akibat nggak memiliki ilmu agama. Dalam hal ini perkara adab dan akhlak berhubungan, adab dan akhlak bergaul, adab dan akhlak bermuamalah suami istri. Mengerikan ya. Maka rumah itu isinya banyak jin, dan jinnya itu gemuk. Suatu saat terjadi dialog antara jin yang kurus dan gemuk. Jin yang gemuk itu karena bisa dapat santapan, bisa dapat segalanya di rumah itu. Rumah yang sepi dari hidayah Allah, sepi dari bacaan Quran, yang penghuninya nggak kenal agama. Yang satu kurus jin karena penghuninya itu kenal agama. Rumah itu dibacakan ayat dan seterusnya, nggak kayak kuburan, dan dia nggak dapat santapan, hanya kurus. Maka Bapak Ibu, sekarang kita udah berumah tangga. Ingat dari awal, Bapak Ibu berumah tangga, apakah jalannya mulus atau tidak? Saya mau tanya, jalan Bapak Ibu menikah mulus atau tidak? Dan saya minta jawab sesuai persepsi Bapak dengan kalimat saya, jalannya mulus atau tidak? Silakan Bapak jawab. Waktu mau menikah dulu, jalannya mulus atau tidak? Mulus? Tidak. Tidak itu yang seperti apa, Pak? Banyak kendala. Misalnya? Baik itu kendala secara finansial, Kendala finansial, terus kendala apa lagi? masih gampang. Masih gampang. Bisa menikah ini bisa mencukupi berapa tidak. Banyak lagi. Tentang masa depan gampang masih gitu ya? Belum lagi punya tempat tinggal yang memadai. Dia masih jadi kontraktor. Kontraksi. Itu lah Pak. Gitu ya. Proses nikahnya lancar nggak, Pak? Proses nikahnya Lancar bermakna seperti apa? lancar prosesinya Pak. Nah, ini maksud saya persepsi Bapak seperti itu, ya. Tapi persepsi saya tentang tadi pertanyaan saya itu agak beda. Tapi nggak apa-apa, saya pengen dengar Bapak menerima kalimat saya yang dimasukkan sama atau beda. Ternyata ada beda, nggak apa-apa. Lancar, pokoknya lancar gitu ya. Oke, ada Bapak lagi satu lagi yang mau jawab? Mulus nggak proses pernikahannya? Gitu. Ibu juga siap kalau mau jawab, Bu. Nah, persepsi Bapak Ibu kan mulus itu dari kalimat saya tadi muncul, maksudnya nggak ada halangannya nikah, lancar gitu loh. Tidak, itu yang saya maksudkan. Bapak Ibu, menurut syariat Islam, kalau Bapak Ibu mau berumah tangga, kemudian Bapak Ibu kenalan dulu, bahasa tegasnya, kemudian kenalan berduaan yang bukan mahram. Bapak Ibu pacaran, tiap pekan ada wakuncar, sakit. Terus Bapak sampai mulus nggak ada kendala dengan calon mertua dan seterusnya, sampai melamar diterima.
kemudian menikah jalan itu mulus dong menurut Bapak? Ya kan? Menurut saya Islam itu tidak mulus. Itu Bapak berkelima dengan penuh banyak persoalan. Cuma Bapak nggak bisa menangkap. Kenapa? Bapak nggak tahu. Ibu nggak tahu. Tapi Bapak itu tahu banyak sekali soal yang Bapak lakukan. Banyak dosa besar yang kita lakukan. Bapak berduaan dengan yang bukan mahram, yang ketiga ini setan. Itu tidak boleh. Maka Islam menjaga sekali kesucian. Tidak boleh berduanya bukan mahram. Yang ketiga setan memprovokasi hati masing-masing doanya. Mumpung masih muda, dekat sedikit duduk. Boleh apa Pak? Nempel. Salaman nggak apa berikutnya malam minggu ajak nonton, makan bakso. Terusin sampai terjadi apa yang banyak terjadi. Riset kami 7 tahun yang lalu siswa SMP SLTA di Jabodetabek 35% free sex. Dari cara kayak tadi dari mulai pandangan mata terkait terus kenalan pacarnya kayak itu terus prosesnya. Ini nggak mulus Pak. Kemudian beberapa tahun terakhir ini diteliti oleh kepolisian yang ngurusi masalah wanita dan anak, juga HAM yang ngurusi wanita dan anak di semua provinsi di Indonesia. Diadakan penelitian. Ternyata meningkat free sex-nya ini. Jabodetabek 60%, ada provinsi tertentu sampai 85%. Ini nggak mulus, Pak. Artinya setan itu telah memprovokasi kita semua untuk berbuat yang di luar batas dan itu tidak mulus. Maksud tidak mulus kalau di sini diterapkan syariat Islam, maka sudah ketahuan berbuat seperti itu dihukum, Pak. Ya kayak tadi bertobat dengan 2 cara. Kalau pakai syariat Islam, tobatnya adalah apa dengan hukuman pakai syariat Islam. Kalau nggak pakai syariat Islam, kayak kita di Indonesia kayak gini, tidak ada jalannya melainkan betul-betul taubatan nasuha. Sebagaimana Imam Nawawi dan Imam yang lain sepakat ijma kalau dosanya kepada Allah 3 hal cara kita bertobat. Menyadari kesalahan kita, bukan nanti di Riyadhus Shalihin ada ya. Menyadari kesalahan kita, kemudian bertekad kuat tidak akan mengulangi, mohon ampun kepada Allah, dan kemudian berbuat baik. Ya, menyadari kesalahannya, ya, mohon ampun kepada Allah, menyesali, menyadari itu menyesali, kemudian tidak akan mengulangi lagi, kuat tekadnya, kemudian berbuat baik. Kalau kesalahan menyangkut anak Adam alaihissalam, berarti sama manusia kita salah, hak orang yang kita zolim harus kembalikan. Bisa pernah nyuri, kembalikan. Minta keriduan orang itu. Dan orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Ahli warisnya sudah ada terputus masuk ke Baitul Mal kalau di sini pakai negara Islam. Kalau enggak ya kepada lembaga tertentu yang bisa menyalurkan harta milik umat ini untuk ke umat. Baru itu nama tobatan nasuha seperti itu. Tadi nggak mulus provokasi oleh setan, terus sampai terjadi lagi. Kalau kita berumah tangga mengawal dengan cara gitu, jangan salahkan kemudian itu terlalu banyak musibah pada kita. Itu sebagai salah satu kemungkinannya ada atas perilaku kita masa lalu terlalu banyak berbuat salah. Nah itu lebih baik begitu Pak, disegerakan oleh Allah daripada dihukumnya tadi di akhirat. Bapak mau dihukum 1 hari di akhirat, 1 hari akhirat sama dengan minimal 1000 tahunnya dunia sampai 10.000 tahun. Itu dalam hadis disebutkan seperti itu. 1 hari dihukum di neraka sama dengan 10.000 tahunnya di dunia. Padahal di dunia 100 tahun udah merasa lama. 100 tahun di dunia nggak ada apa-apanya di akhirat. Maka lebih baik disegerakan di sini, termasuk dengan penyakit kita. Maka kalau dapat penyakit Pak jangan terlalu pusing. Tinggal sabar, mau naik terus sakit, sabar saat itu. Sudah. Ini untuk membersihkan, maka doanya kan tahurun insyaallah. Begitu tuh, labas. Mencucikan kamu, membersihkan dosa-dosa kamu. Insyaallah. Enggak masalah. Sampai doa yang banyak kepada Allah. Minta Allahumma antas syafi la sifa ila sifat
isfi siapa sebenarnya sifaan lagi rusak banget. Jadi ternyata bagi orang yang paham sakit itu juga patut disyukuri Pak. Musibah sekaligus patut disyukuri. Mengapa? Karena dengan musibah ini membersihkan banyak sekali dosa kita. Silakan Bapak berhitung, Ibu berhitung sejak akhir baik sampai detik ini berapa banyak dosa-dosa yang dilakukan. Kayak tadi mengawali membentuk rumah tangga saja gimana mau sakinah mawaddah warahmah, bagaimana akan terwujud baiti jannati, kita memulai dengan yang keliru, dengan penuh banyak berbuat dosa besar. Mengatasnamakan ta'aruf tapi keliru. Makna dari ayat ta'aruf bukan begitu. Seperti orang dengan pacaran dan seterusnya. Itu maksiat ria. Wala taqrabuz zina. Ayatnya begitu, mendekati zina aja nggak boleh. Apalagi berzina. Pacaran itu sudah mendekati zina. Bahkan tadi prosentasenya sudah sampai free sex. Makin dahsyat dengan adanya media sosial. Korban percatuan bergelimpangan di mana-mana. Maka layak bertobat. Nah, jadi mestinya mengawali rumah tangga agar sakinah mawaddah warahmah diawali dengan ta'aruf. Ta'aruf itu begini Pak, ketemu laki-laki dengan wanita yang dia mendengar berita wanita-wanita solehah semedinya berusaha menjadi soleh, kemudian temui bersama mahromnya untuk ta'aruf, mengenal namanya siapa, alamatnya di mana dan seterusnya. Setelah itu makin kuat dengan mengenal, oh iya soleh dengan berita yang ada, orangnya demikian begini sudah. Langkah berikutnya sudah mantap dan kepengen menikahi sudah, maka boleh nazar, melihat. Apa yang boleh dilihat? Muka, telapak tangan. Melihat saat itu. Memang proses untuk melihat. Sudah cukup melihat sudah. Di depan mahram. Bisa orang tuanya, bisa kakak dari si perempuan itu, bisa paman dari si perempuan itu. Paman benar bukan paman sebutan bukan mahram. Maksudnya paman sebutan adalah dia disebut paman karena menikahi bibi kita. Itu bukan mahram, itu orang lain. Ipar bukan mahram, itu orang lain. Karena itu kalau kita misalnya cerai, ibu cerai dengan suami, setelah masa iddah habis mau menikah dengan adik ipar, kakak ipar bisa. Karena ipar kakak ipar bukanlah mahram. Mau nikah dengan ya, yang disebut dipanggil bukan beneran, bisa karena bukan mahram. Kalau dengan kita sendiri, umnya wanita, adik atau kakak dari bapak atau ibu kita ya mahram, beneran. Ada panggilan, yang disebut karena hanya panggilan, bukan beneran, itu bukan mahram. Nah ini saja kita kaum muslimin belum paham mengenai mahram, kan akhirnya apa? Pergaulannya penuh maksiat. Dan itu nggak menyadari, mengapa menyadari? Nggak tahu ilmunya. Sebagian saya karena menyadari main pegang listrik lama-lama kesetrum, baru tahu loh, masa dia nggak tahu ilmu ternyata itu nyetrum. Karena nggak tahu, tapi orang tahu ilmunya ya nggak mau pegang itu karena itu akan nyetrum kan gitu tak? Itu ilmu tentang listrik. Ilmu agama begitu. Oke, jadi setelah nazar melihat tadi selesai, makin kuat untuk menikah segera melamar. Hitbah, setelah nazar melihat hitbah melamar. Melamar itu mengutarakan maksudnya pengen menikahinya, diterima tidak? Nanti orang tua si wanita dan si wanita rembukan. Wanita punya hak, bisa menerima, bisa menolak, boleh. Dan kita kalau diterima ya syukur, nah, kalau ditolak ya nggak boleh marah. Jadi harus siap semuanya dalam kondisi apa. Nah, bisa diterima, ya sudah menentukan hari kapan menikah. Nah, mengenal lebih lanjut tentang si wanita dan si laki-laki ini setelah rumah tangga, berduaan, saling cerita dan seterusnya, itu dalam Islam begitu Pak. Penuh kebersihan, kesucian dijaga orang itu aman. Tapi di luar Islam penuh maksiat, penuh dosa. Baru nikah ada akad nikah. Akad nikah ini sakral. Ini modal dasar, dengan dasar ilmu agama dan taubat kita menikah dengan akad nikah yang sah, tidak didahului dengan kemaksiatan. Inilah modal awal, modal besar, modal dasar
yang memungkinkan untuk mewujudkan baiti jannati. Ya, sebagian digambarkan dalam ayat Ar-Rum ayat 21 yang biasa kita kalau baca di dapat undangan mesti ayat ini, ya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Makna jenismu sendiri di tafsirnya itu adalah kamu manusia menikah dengan manusia, maka haram menikah dengan selain manusia, dengan binatang, dengan jin, nggak boleh. Karena bukan jenis kita. Dan wanita tercipta tulang rusuk laki-laki, jenis kita betul. Ayat ini tidak boleh menikahi binatang, tidak boleh menikahi jin, juga tidak boleh menikahi yang satu jenis kelamin, haram, homo maupun apa kalau wanita haram. Dasar ayat ini. Ya. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, ya. Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang, mawadah, ya, warahmah. Ya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Seperti orang-orang yang nyeleweng itu nggak mau berpikir, iya hawa nafsu saja menikahi binatang, hawa nafsu saja menikahi sejenis sesama laki-laki, sesama perempuan, hawa nafsu saja total. Menikahi jin, hawa nafsu saja. Kalau dia berpikir, dan itu menyebabkan hawa nafsu yang sah ada dari jenismu sendiri, yaitu sama manusia yang lain jenis. Pria menikahi wanita, wanita dinikahi atau menikahi laki-laki. Nah, setelah itu kita tahu Rasulullah SAW membacakan khutbah pernikahan. Yang biasa kita kalau membuka majelis usul pakai pembukaan yang biasa Rasulullah lakukan khutbah nikah. Yang tadi sebagian saya sampaikan di awal. Ya, seperti itu. Juga dalam acara akad nikah itu ada khutbah dari Rasulullah SAW dulu. Juga kita saat menikah ada khutbah, berarti sebelum akad nikah. Setelah akad nikah namanya nasihat saja, intinya sama. Di acara akad nikah itu bisa dibacakan nasib-nasib, ya, bisa main secara spontanitas, laki-laki main apa? Yang satu sisi aja Pak, bukan yang dua sisi. Kalau sisi namanya gendang ya, dub itu satu sisi. Yang nggak ada, kalau kendangnya dua sisi, kalau dua sisi dipukul namanya kendang, itu bukan itu. Dub yang satu sisi. Apa namanya di sini? Rebana, dub rebana. Dan itu refleks main, senang. Ya, masuk era sekarang kita punya CD, ya style tadi nasib hari bahagia, boleh. Hari bahagia. Anak-anak mau berbahagia ya bercengaman terus kita orang dewasa hati mah hari untuk bahagia. Saat nikah, saat hari raya, boleh. Dibacakan nasib, nyetar tadi yang hanya duduk saja itu boleh seperti itu kan. Ya, itu hari bahagia seperti itu. Ya, ijab qabul kalau yang memahami itu sebuah tidak secara lisan orang-orang melakukan perjanjian, tapi ini suatu perkara yang besar. Allah sendiri dalam Al-Quran menyebutkan 3 perkara masalah janji ini. Mitsaqan ghalidh, perjanjian amat sangat besar, berat, berbobot. Itu dalam 3 perkara, yakni antara Allah dengan para nabi. Mitsaqan ghalidh itu ada perjanjian nabi dengan Allah itu. Untuk nabi itu menerima wahyu, kemudian menyampaikannya sebagai rasul. Itu perjanjian yang berat, amanah yang sangat berat. Kedua, dalam perkara perjanjian Allah dengan umat, amanah ini yang kalau dibilang pada gunung nggak kuat, akan pecah. Juga kepada makhluk yang lainnya, manusia yang belum aja ulang menerima amanah ini. Amanah apa? Kekhilafan bil ard, untuk mengelola muka bumi ini, untuk tempat untuk bisa orang beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu misal perjanjian yang besar. Yang kedua, yang ketiga perjanjian yang besar ini yang berbobot ini, inilah ijab qabul pernikahan. Maka
Besar tanggung jawab kita laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sejak kubur itu ada di pundak kita. Jagalah dirimu dan keluargamu, istri dan anakmu dari api neraka. Bisakah kita laki-laki menjaga istri anak kita dari neraka kalau diri kita sendiri tidak bisa menjaga diri? Tidak mungkin. Karena itu syarat pertama awal tadi harus menjadi pribadi yang soleh. Nanti ketemu solehah, itu yang akan mampu menjaga diri dan keluar dari api neraka. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin atas wanita. Makanya kita bisa memimpin istri kita. Makna memimpin di situ memberi pendidikan dan mengajarkan agama dengan baik. Berarti si wanitanya ini harus sadar, mampu belajar kepada suaminya. Maka kalau model kayak saya yang nikah, saya mencaratkan kadang orang itu, wanita itu harus wanita yang mau belajar agama. Wanita yang mau belajar agama akan mudah dididik, mudah diarahkan, mudah dibimbing, dan itu berarti pintu jalan bagi dia masuk surga. Karena apa? Suaminya menjadi ridho. Kalau dari suami ridho, Allah ridho, maka dia dimasukkan dalam surga dari pintu manapun dia milih. Itulah wanita. Ini perjanjian berat. Kita jaga istri kita harus mendidiknya, harus mampu mengarahkannya, harus mampu memberikan perlindungan, termasuk memberikan nafkah, makan, minum, pakaian, tempat, dan juga nafkah batin, orang mengatakan begitu. Ya. Juga kita mampu menjadi hakim atas perkara yang dialami wanita. Bisakah kita berperan memimpin dengan makna yang banyak tadi kalau kita nggak tahu agama laki-laki? Bisa kan? Tidak akan mungkin. Berarti nggak mampu menjalankan amanah? Iya. Berarti misalkan ghalidha, akad nikah perjanjian itu dia sepelekan? Iya. Hati-hati kita laki-laki. Berat sekali tanggung jawabnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan kepada para suami, takutlah kepada Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah dalam persoalan wanita. Karena suami mereka adalah orang-orang yang berada di bawah kekuasaanmu, dan kamu ambil mereka dengan amanah Allah, dan kamu dihalalkan menggauli mereka berdasarkan kalimat Allah. Karena itu adab orang mau bergaul suami istri, doanya selalu seperti ini. Allahumma janibni syaitona wa janibni syaitona ma razaqtana. Itulah maksud dengan kalimat mengambil dengan atas nama Allah itu begitu. Berarti kalau orang bergaul dengan istri tidak dengan atas nama Allah, ya kata yang contohkan pertama, maka ada saham dari jin. Mengerikan ya kayak gitu. Sampai parahnya Bapak Ibu, dari kesalahan pribadi, kesalahan rumah tangga, kemudian negara ini mengatakan muncul masalah-masalah sosial yang bahasa kasarnya orang mengatakan jadi sampah-sampah masyarakat. Itu manusia yang perilakunya aduhai, hampir-hampir nggak kelihatan baiknya. Ini disebut dengan sampah masyarakat, masalah-masalah sosial. Orang Jawa menggambarkan orang itu terlibat molimo lengkap. Paham nggak molimo? Mungkin sebagian orang Jawa. Molimo itu artinya orang itu melakukan semua jenis kemaksiatan dosa besar yang terkenal di masyarakat. Dosa besar seperti apa? Mencuri, berzina, madak, narkoba hari ini, minum minuman keras, membunuh, itu molimo. Mengerikan masalah kayak gitu. Itu pintu pertama Pak, akad nikah yang betul-betul memenuhi kategori tadi misalkan dari itu, nggak gampang, harus terpenuhi orangnya. Nah pintu kedua memasuki rumah ini, rumah Baiti Jannati, yuk kita penuhi hak dan kewajiban suami istri, termasuk hak kewajiban bersama. Orang sudah soleh, solehah,
tapi nggak tahu hak kewajiban suami istri, nggak tahu hak kewajiban bersama, pun sulit mewujudkan baiti janati. Akibat tadi dia menuntut ilmu akidah, ya, menuntut ilmu sirah, ya, menuntut ilmu fikih, iya, tetapi dia lupa sebelum nikah tidak menuntut ilmu berumah tangga Islami dan mendidik anak. Akhirnya hak kewajiban nggak terwujud, susah keluarga yang baiti janati terwujud. Pada orang ini soleh-soleh juga. Itu akibat kurang satu ilmu, yaitu ilmu untuk rumah tangga Islami dan pendidikan anak. Hak dan kewajiban istri suami bersama itu dibahasnya di ilmu membentuk rumah tangga Islam. Nah, yuk kita kenali sekarang masalah hak dan kewajiban. Ya, saya baca secara global. Ini nanti makalahnya bisa di copy, ada 12 halaman, terus di murojaah di rumah gitu ya. Suami istri bareng, yuk kita udah wujudkan ini belum? Kayaknya belum, yuk kita wujudkan ini. Begitu enak. Nah, ini kita wujudkan. Setelah diwujudkan, pelihara. Allah menyukai amal yang kecil tapi dawam, terus dikerjakan, istiqomah. Dia bilang amal banyak, sekarang saya itu enggak lagi, nanti lagi banyak lagi enggak lagi. Itu Allah enggak menyukai amal yang kayak gitu. Maka baca Quran, tiap hari, bukan bisa 2 ayat, rutin lah. Berikutnya tingkatkan 5 ayat, berikutnya tingkatkan 10 ayat tiap hari. Setiap hari bisa tingkatkan lagi setiap ba'da sholat wajib. Coba nanti tiap bulan bisa khatam Quran ya. Setelah khatam bisa, berikutnya langkah apa? Memahami maknanya, baca terjemahannya. Satu biasa Pak, berikutnya bukan tafsirnya, bukan tafsir Mukathir misalnya. Oh ini sih ayat yang sudah saya biasa baca, yang saya hafal, yang saya tahu artinya. Oh kandungan maknanya ini. Coba terus digelar kayak itu, kalau 3-4 tahun ke depan kau sudah hebat sekali. Kau bisa buat program kayak gitu. Ya. Lalu seperti apa hak dan kewajiban bersama itu? Ya, hak dan kewajiban istri, suami banyak yang di buku tadi strategi menjalankan jangan pintar terus lengkap sudah saya tulis. Sekarang mari kita lihat tentang hak dan kewajiban dari suami ya. Pertama, mendapatkan calon ibu dari anak kita. Maksudnya istri, mendapatkan istri, memilih. Sakitannya beres oleh cari yang solehah, yang memiliki karakteristik istri solehah itu taat kepada Allah. Jika dipandang menyenangkan, jika diperintah menaati. Kemudian dia menjaga harta suami dan tidak khianat, gitu ya. Kemudian wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Kecantikannya, terus hartanya, terus keturunannya, terus yang keempat agamanya. Pilih yang utama karena agamanya. Sungguh yang ketiganya boleh. Sebenarnya ayatnya ya ayyuhalladzina amanu ma tobalakum minan nisa. Ma tobalakum, apa yang kamu sukai. Laki-laki itu suka pada yang cantik. Sakit? Saya? Ada yang gak suka pada yang cantik? Ada? Enggak. Saya suka yang cantik. Nanti lawannya wanita ya kayak gitu juga. Laki-laki yang ganteng sama. Ini yang disuruh ayat ini untuk laki-laki pada wanita. Karena kita bicara laki-laki ini. Nanti wanita ini laki-laki dulu. Yang cantik, yang punya harta, baik harta sendiri maupun harta warisan, dari keturunan yang baik-baik, dari keluarga yang baik-baik, bukan dari keluarga yang tidak jelas sampai maaf anak hasil zina. Nah ini lagi akibat tadi mengawali dari yang nggak bagus rumah tangga, maaf sampai terjadi sebelum nikah sudah begini dulu, ya toh? Itu hukum berikutnya nempel Pak, sangat banyak. Karena kita nggak tahu menjadi kacau balau, semuanya kacau, masyarakat kacau, pribadi kacau, rumah tangga kacau, masyarakat kacau, negara ambruk. Oh, udah hancur wanitanya. Coba hasil zina itu nggak boleh secara hukum syariat Islam itu bapaknya sekalipun yang udah menikahi yang wanita yang zina yang udah jadi anak itu nggak boleh menikahkan si anaknya. Itu hukum pertama. Kedua, tidak boleh mewarisi dan saling mewarisi. Jadi perwalian tadi putus, nggak bisa menikahkan, putus perwalian. Kedua, nggak boleh saling mewarisi.
itu anak hasil zina. Kasihan anak-anak, perilaku rusak dari orang tuanya, anaknya menanggung penderitaan yang panjang. Tatkala nikah, lalu siapa yang menikahkan? Wali hakim. Karena ini kalau untuk bisa wali hakim ya KUA. Itu yang menikahkan. Atau pihak lain yang terpercaya agama yang bisa mewujudkan syarat Islam, kalaupun tidak dengan KUA. Jadi sana kayak gitu. Dan nanti buntut yang lain banyak sampai segitu aja, nanti tambah ngeri gitu ya. Jadi hati-hati memilih calon. Salah dalam memilih calon yang memang repot. Contoh repot apa? Dia anaknya buruk, sampai anaknya buruk kepada orang tua kita, habis. Dia ngerti agama, akhirnya apa? Mas, kau pilih aku atau ibumu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini wanita jelek. Dalam Islam, anak laki-laki itu dan harta laki itu milik orang tuanya, milik ibunya dan bapaknya. Kalau tahu ini, sadar ini sebagai istri, mesti dia paham. Kalau yang paham kan begini, dia berusaha sekuatnya bagaimana mengondisikan suaminya agar birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena apa? Suamiku dan harta suamiku itu adalah milik orangnya, bukan milikku. Maka kalau dia mendorong suaminya untuk bisa birrul walidain, orang tuanya senang, Allah ridho kepada suami, suami ridho kepada dirinya, dan maka dirinya diri dari Allah, maka dia boleh masuk surga dari pintu yang mana yang kamu sukai. Itulah wanita, wanita soleha. Tapi wanita toleha, pilih aku atau ibumu. Mendorong suaminya di durhaka. Kalau udah suami durhaka, hancur keimanan, hancur segalanya. Sekalipun orang tuanya non-Islam, jangan sampai durhaka. Loh, siapa yang punya orang tua non-Islam, jangan sampai durhaka tentang kita beriman. Orang tua kita kafir, kita berbuat semua maunya orang tua, main bentak-bentak, nggak boleh. Apalagi lebih dari itu mukul segala macam, menyengsarakan, nggak boleh. Jangan orang tua kita yang kafir punya tetangga kafir saja, dia kelaparan, masaklah, kasih, antarkan. Itulah adab Islam. Jangan sampai dia mati kelaparan. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Dia memiliki hak atas bertetangga. Jadi bertetangga itu punya hak bertetangga. Kalau punya tetangga Muslim, punya dua hak dia. Hak bertetangga, hak satu agama. Kalau dia juga saudara kita kandung, dia punya tiga hak dari kita. Hak sebagai saudara kandung, hak sebagai sama Muslim, hak sebagai tetangga. Harus penuhi itu kita. Hati-hati memilih calon. Sesal kemudian tak berguna. Tapi insya Allah bisa diperbaiki asal punya basic dia itu orang yang benar-benar mau taat kepada Allah dan Rasul. Suatu saat akan nyeleweng, kurang pas. Iya memang itulah manusia. Tapi bisa diluruskan. Tapi meluruskannya harus hati-hati. Kan itu supaya itulah musuh. Kalau kencang diluruskan patah, dibiarkan terus bengkok melulu. Kedua, suami harus mengerti cara menggauli istrinya. Ketika awal menemui istrinya, berdoa sebagai tadi. Jangan selonong boy sampai nggak tahannya, lupa dia ada bahaya. Anda ada saham nanti dari jin. Ayo gauli dengan cara yang baik. Sampai teknis Islam itu mengajarkan. Harus pemanasan dulu. Itu diajarkan dalam adat diajarkan semua. Sungguh bagus. Berdoa, bahkan yuk sholat bareng, sholat sunnah. Masih. Setelah nikah, tadi akad nikah, doakan, pegang ubun-ubun si istri kita, doakan. Sampai berlindung pada dari kejelekan si wanita dan seterusnya. Sampai kayak gitu perlindungan. Setelah itu yuk kita sholat malamnya, sholat sunnah. Setelah baru ketemu istri dengan penuh doa, Masya Allah, semua akan terjaga. Ya. Cara mendatangi istri dan menyerah hati berarti yang lembut, dirayu yang baik, jangan keras.